bagaimana ya, kita mau memverifikasi suatu dokumen yang telah ditandatangani secara digital gitu ya. Ingat selalu tanda tangan ini adalah masalah pembuktian. Oke. Kita mau membuktikan satu, apakah betul Andi menandatangani dokumen ini. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana kita memverifikasi gitu ya, apakah ada perubahan pada isi dokumen ini setelah ditandatangani oleh Andi. Balik ke basic, dua fungsi tanda tangan, cuman perbedaannya inilah dokumen elektronik, bukan dokumen hard copy pada kertas yang ditandatangani menggunakan pena gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh sistem? Nah, karena pada umumnya dokumen yang ditandatangani secara digital ini bentuknya adalah PDF gitu ya, maka bisa dibuka dengan aplikasi PDF reader apapun ya, mau Adobe Acrobat Reader gitu ya, mau pakai Nitro PDF, mau pakai Foxit Reader, bahkan Microsoft Word sekarang sudah bisa tentunya membuka dokumen PDF gitu ya. Itu aplikasi-aplikasi tersebut gitu ya, itu biasanya sudah dilengkapi tools gitu ya, kapabilitas untuk memverifikasi tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik tersertifikasi pada dokumen PDF tersebut. Atau bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu juga punya website. Nah, ini websitenya tte.kominfo.go.id. Kita bisa lihat, kita buka di sini. Nah, kemudian di sini ada menu verifikasi PDF ya. Jadi TTE itu tanda tangan elektronik maksudnya, tte.kominfo.go.id. Kemudian kita klik verifikasi PDF nih di ujung kanan atas. Nah, kita tinggal pilih, kita unggah dokumen PDF yang sudah ditandatangan digital tadi. Jadi misalkan kita terima dokumen itu dari counterpart kita, dari lawan transaksi kita. Pak, ini saya udah tanda tangan nih kontrak sewanya atau kontrak franchise-nya gitu ya. Untuk ngecek benar gak ini tanda tangan, kita bisa unggah di website Kominfo ini, kita pilih filenya yang mana, kita buka. Nah, di sini akan tampil gitu ya, informasi, oh dokumen ini betul ditandatangani secara digital, itu satu. Yang kedua, ditandatangani secara digital oleh siapa? Oh, oleh Andi gitu. Ya, signature is valid. Ya. Bahwa memang betul Andi menandatangani dokumen ini. Ingat apa definisi Andi telah tanda tangan dokumen ini secara digital? Betul Andi telah mengenkripsi hasil hash dokumen ini menggunakan kunci privatnya. Nah, kenapa tools dari Kementerian Kominfo ini atau maupun tadi berbagai PDF reader seperti ini contohnya Adobe Acrobat Reader DC gitu ya, bisa menyatakan bahwa dokumen ini betul ditandatangan Andi karena PDF reader ini atau situs Kominfo tadi pertama membaca sertifikat elektronik yang ada pada dokumen ini. Oh, menyatakan yang tanda tangan adalah Andi. Oke. Ingat siapa yang menerbitkan sertifikat elektronik? CA ya, Certificate Authority atau PSRE, penyelenggara sertifikasi elektronik ya. Dalam hal ini dalam contoh ini adalah PT Privi Identitas Digital. Nah, PT Privi Identitas Digital memang menyatakan yang pemegang sertifikat ini adalah Andi. Nah, kemudian PDF Reader atau situs Kominfo ini kemudian mengambil kunci publiknya Andi yang ada di dalam sertifikat tersebut. Nah, itu digunakan untuk, kita kembali ke whiteboard ya,
untuk mendekripsi ciphertext gitu. Jadi ciphertext yang merupakan hasil enkripsi dari hash dokumen tersebut itu di-decrypt menggunakan public key-nya Andi. Nah, ingat kalau sampai dokumen itu bisa di-decrypt pakai public key Andi, berarti betul dokumen itu sebelumnya di-encrypt atau diacak menggunakan private key-nya Andi. Berarti memang betul Andi telah menandatangani dokumen tersebut. Nah, barulah PDF reader atau situs Kominfo tadi bisa menampilkan informasi bahwa signature is valid, ya, dokumen ini tanda tangannya valid karena dekripsi dengan public key signer bisa. Itu hal yang pertama. Nah, yang kedua tadi, apakah ada perubahan pada isi dokumen ini setelah ditandatangani? Nah, inilah di sini kenapa kita harus mengkonversi dulu plain text ini ke hash value sebelum di-encrypt dengan private key signer untuk mendeteksi, untuk membuktikan gitu ya. Hal yang kedua ini, mendeteksi segala perubahan pada isi dokumen elektronik. Masih ingat saudara-saudara karakteristik hash tadi? Mau dokumen satu paragraf gitu ya, 10 halaman, ribuan kalimat, ada perubahan di tengah satu titik, satu spasi tadi, huruf besar, huruf kecil, satu koma, maka hash value-nya akan berubah, akan geser, sehingga yang dilakukan oleh PDF reader maupun situs Kominfo ini sederhana. Kan tadi ciphertext di-decrypt, ingat ya, ciphertext itu adalah plain text yang di-hash, kemudian di-encrypt dengan private key signer. Jadi ketika si ciphertext ini decrypt, maka hasilnya akan kembali ke hash value, ya kan? Yang mundur ke sini ke hash value. Nah, hash value ini ya kemudian dibandingkan dengan apa? Ingat ada plain text juga nih di dalam PDF yang digitalisan, kan tadi ada 3 ya. Ada plain text, ada ciphertext, ada sertifikat digital yang berisikan public key-nya penanda tangan. Nah, si plain text itu di-hash oleh PDF reader maupun atau website Kominfo tadi, gitu ya. Menggunakan algoritma apa? Dia nyontek sertifikatnya. Di sertifikat tuh ada informasi bisa dilihat gitu ya. Hash algoritma ini pakai apa sih? Oh, SHA-2 gitu. Dia hash si plain text itu dengan SHA-2. Nah, ini ya dibandingkan, jadi 2 hash value ini dibandingkan antara hash value yang didapat dari menghash plain text pada dokumen PDF tersebut dibandingkan dengan hash value yang didapat dari mendekripsi ciphertext. Ketika hash value-nya persis sama, match, maka baru muncul informasi ini pada PDF reader maupun situs Kominfo, yaitu tidak ditemukan perubahan pada dokumen setelah ditandatangani. There have been no changes made to this document. Kenapa? Karena hash value-nya sama. Ingat, kalau sampai plain text-nya diubah 5 juta jadi 3 juta, ya, tanggal 23 jadi tanggal 17, pasti hash value-nya berbeda. Kalau itu terjadi, nah, saudara-saudara kita coba ya sekarang. Kita edit dokumen yang ditandatangani secara digital ini, gitu ya. Apakah akan terdeteksi? Mudahlah, kita nggak usah ngubah tadi huruf gede, huruf kecil, nambah titik. Kita highlight saja ya. Kita highlight salah satu kata di sini ya dengan highlighter kuning. Nah, terlihat berubah informasinya pada signature panelnya sebelah kiri, perhatikan gitu ya. Yang tadi there have been no changes gitu ya. Jadi at least one signature requires validating, kita klik validate. Nah, yang akan terjadi, ya, yang terlihat adalah berubah. Tetap signature is valid karena kita tidak memalsu tanda tangannya, benar dokumen ini di decrypt dengan public key-nya Andi terbuka. Jadi memang Andi tanda tangan, signature-nya valid. Tetapi ini terlihat di sini. Signed and all signatures are valid but with unsigned changes after the last signature. Ya, jadi ada perubahan pada isi dokumen setelah ditandatangani.
Dengan demikian, maka pembuktian apakah betul dokumen ini telah ditandatangani secara digital gitu ya, menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi oleh Andi gitu ya, oleh seseorang, yaitu bisa dilakukan dengan semudah ini, dengan hanya membuka file PDF-nya pada PDF reader apapun gitu. Atau bahkan gitu ketika pembuktian di pengadilan gitu ya, kemudian para hakim mungkin lebih percaya gitu ya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya bisa tinggal PDF-nya di-upload di website Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, patut diingat gitu ya, bahwa segala tools ya, segala bahan yang dibutuhkan gitu untuk memverifikasi kebenaran tanda tangan digital pada suatu dokumen elektronik itu semua sudah dicantumkan gitu ya, sudah dibungkus di dalam suatu dokumen PDF yang telah ditandatangani secara digital tadi. Public key-nya ada di situ, sertifikat elektroniknya ada di situ, plain text-nya ada di situ, dan sebagainya. Bahkan ada juga yang namanya penanda waktu elektronik gitu ya. Jam berapa, tanggal berapa dokumen tersebut ditandatangani juga informasinya sudah melekat pada dokumen tersebut. Nah, sehingga ini uniknya, pembuktian tanda tangan digital ini sebenarnya sudah tidak memerlukan ya pemanggilan penyelenggara sertifikasi elektroniknya atau CA-nya, dalam hal ini Privy, ke pengadilan sebagai saksi. Karena dokumen PDF gitu ya, yang digitally signed itu sudah self-evidentiary, sudah bisa berdiri ya sebagai alat bukti yang mandiri, yang tidak perlu ditunjang oleh alat bukti lain untuk menguatkan bahwa betul dokumen ini ditandatangani oleh siapa gitu ya, kapan, isinya apa gitu. Karena pembuktiannya sudah eksak, sudah matematis gitu. Kalau ada perubahan sudah pasti hash value-nya berubah gitu ya. Betul gak itu dokumen di encrypt menggunakan private key-nya signer ya, betul apa tidak dokumen itu ditandatangani oleh signer, ya juga pembuktiannya matematis dan eksak, sehingga tidak memerlukan tambahan keterangan ahli. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah, lalu dokumen PDF yang mana yang harus diberikan kepada panitera atau kepada hakim ketika diminta menunjukkan aslinya gitu. Nah, sedangkan misalkan PDF ini ditandatangani dari websitenya Privy atau mobile apps Privy gitu ya, kemudian kita download, terus kita burn ke CD gitu, atau kita copy ke USB flash drive, kemudian USB flash drive-nya diberikan kepada panitera atau kepada hakim ketika mata acara pembuktian di suatu persidangan. Nah, yang asli yang mana? Itu asli apa enggak yang dikasih? Nah, ini yang unik. Ini adalah prinsip yang universal gitu ya, bahwa dokumen elektronik apapun sebenarnya, bukan hanya PDF ya, itu tidak mengenal istilah asli dan salinan. Jadi original atau copy. Ya, berbeda dengan dokumen kertas. Kalau dokumen kertas yang ditandatangan basah, ya menggunakan ballpoint gitu, menggunakan pena oleh para pihak, kemudian difotokopi, maka hasil fotokopinya adalah salinan, bukan asli. Yang asli adalah yang memang tadi ditandatangani basah oleh para pihak dalam perjanjian tersebut misalnya. Tetapi uniknya dokumen elektronik ini, ketika kita copy ya dari mana sajalah, dari Dropbox, OneDrive ya, atau di laptop kita di My Document ya, atau di folder C gitu atau D gitu ya. Kemudian kita paste ya,
kita paste ke USB flash drive, ke drive F gitu. Atau kita burn ke CD gitu. Atau kita backup ke hard disk eksternal gitu ya, atau SSD atau bahkan kita email ya. Kita email sekalipun ke rekan kita, ke teman kita gitu ya. Perhatikan dokumen yang habis di-copy kemudian di-paste gitu ya. Itu setelah di-paste dokumen itu ke tempat lain, itu sudah tidak dapat dibedakan lagi mana yang asli dan mana yang copy, mana yang salinan. Karena identik. Dokumen elektronik itu ketika di-copy paste itu identik ya. Ketika kita email ke teman kita suatu PDF, PDF itu kan tetap ada di komputer kita, di folder My Document misalnya gitu ya. Kemudian kita email ke teman kita, dia terima emailnya, dia download attachment-nya. Nah, yang dia download attachment-nya kan sebenarnya in a way itu hasil copy dari tempat kita. Tapi bukan berarti itu copy yang di tempat kita, di komputer kita asli. Karena identik, sama sekali tidak bisa dibedakan dokumen elektronik itu mana yang copy dan mana yang asli. Jadi semuanya asli. Jadi jawabannya, yang mana yang harus diberikan kepada panitera pengadilan atau hakim gitu ketika mata acara pembuktian, yang mana aja. Yang penting masih dalam bentuk elektronik. Jadi kalau tadi PDF mau di-burn ke CD, ke USB, ke hard disk, kasihkan ke panitera atau ke majelis hakim, kasihkan itu asli. Sama, semua kopi itu identik, sama-sama asli. Asal jangan dicetak. Gitu. Ketika suatu dokumen elektronik, apalagi yang ditandatangani secara digital gitu ya, itu di print, dicetak, maka hasil printnya itu bukan lagi asli, melainkan salinannya. Ingat ya, kalau dokumen tanda tangan basah, di-scan, hasil scan-nya adalah salinannya, aslinya yang ditandatangan basah para pihak di kertas. Dan sebaliknya, jangan lupa dibalik. Ketika dokumen itu ditandatangan secara digital, ya, yang versi digitalnya adalah yang asli. Jadi ketika yang digital itu dicetak menggunakan printer, hasil printnya menjadi salinan, bukan asli. Dan ingat, karena pembuktian apakah dokumen ini betul ditandatangani secara digital oleh para pihak, ada perubahan apa tidak pada isi dokumennya, itu menggunakan kriptografi tadi, si enkripsi, operasi encrypt dan decrypt, ya, menghitung hash value-nya untuk tahu ada perubahan apa tidak, maka itu tidak bisa dilakukan di kertas tentunya. Itu adalah operasi matematika yang bisa dilakukan dengan si file PDF tersebut. Ya, jadi kalau justru kita berikan hasil printnya, tidak bisa tanda tangan digital itu diverifikasi. Itu hanya salinan. Boleh ketika di awal kita masukkan berkas perkara, ya print aja dulu salinan. Tapi ketika mata acara pembuktian, para pihak tolong tunjukkan dokumen aslinya mana. Ingat yang harus dibawa PDF-nya ya. Copy aja ke USB, copy saja ke hard disk eksternal atau ke CD, ya, maka itu semua asli.